Kau hanya kerikil. Aku butuh berlian. Ucapan itu menghancurkan hati, tapi membangkitkan rahasia yang tak pernah ia tahu. Kini, wanita yang diremehkan akan membalikan dunia yang menghinanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Regita berdiri di balik pintu dapur yang setengah tertutup. Jemarinya masih memegang gelas kosong yang belum sempat ia isi. Suara Arman terdengar dari ruang tamu, rendah namun jelas, diselingi tawa kecil yang bukan miliknya. Ponsel di tangan Arman disetel tanpa pengeras, tapi nada suaranya cukup untuk menembus jarak beberapa meter. Kata itu jatuh pelan, tapi menghantam seperti batu. Dia itu baik, iya, kata Arman, enteng. Tapi kalau hidup, masa mau selamanya sama kerikil? Aku butuh berlian. Regita tidak bergerak. Udara di dadanya seolah berhenti mengalir. Ia tahu Arman sedang berbicara dengan siapa. Akhir-akhir ini ia sering mendengar nama itu disebut dengan nada yang terlalu hangat untuk sekadar rekan kerja. Perempuan lain. Bukan rahasia lagi. Tapi perbandingan itu. Kata itu, kerikil. Tangannya sedikit bergetar. Ia meletakkan gelas di meja dapur, pelan, seolah takut bunyi kecil pun bisa membongkar keberadaannya. Di dalam dirinya, sesuatu terasa retak, bukan keras dan dramatis, melainkan sunyi, seperti retakan pada kaca yang belum pecah, tapi sudah tak akan pernah utuh. Ia menelan ludah. Diam. Bukan karena ia tidak sakit. Rasa itu justru begitu nyata, mengalir dari tenggorokan ke dada, menekan sampai ke perut. Tapi Regita tahu, jika ia melangkah keluar sekarang, jika ia bertanya atau menuntut penjelasan, ia akan kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar harga diri sesaat. Ia belum siap. Bukan hari ini. Arman tertawa lagi, lalu suaranya merendah, seolah sedang membisikkan sesuatu yang manis. Regita memalingkan wajah, menatap jendela dapur yang memantulkan bayangannya sendiri. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Ia mengenal ekspresi itu. Ekspresi perempuan yang sedang menahan diri agar tidak runtuh di tempat yang salah. Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat. Regita bergerak cepat, menuangkan air ke gelas, menciptakan alibi kecil yang rapuh tapi cukup. Arman masuk ke dapur, ponsel sudah tersimpan di saku celana. Wajahnya kembali datar. Seperti tidak ada apa-apa. Kamu belum tidur? Tanya Arman, nadanya biasa saja. Belum, jawab Regita singkat. Ia menyerahkan gelas itu padanya. Jarak di antara mereka hanya satu langkah, tapi terasa seperti ruangan kosong yang panjang. Arman mengambil gelas tanpa menatap matanya. Kamu kelihatan capek, kata Arman sambil minum. Bukan perhatian, lebih seperti pengamatan. Aku baik-baik saja. Itu bukan kebohongan. Regita memang baik-baik saja. Dalam arti ia masih berdiri, masih bernapas, masih bisa mengendalikan suaranya. Tapi di dalam, ada bagian dirinya yang baru saja diperkecil, dipinggirkan, diberi label yang tak pantas. Arman mengangguk, lalu berjalan keluar dapur. Aku besok pulang agak malam. Ada urusan hotel. Kalimat itu kini terdengar seperti alasan standar, diucapkan tanpa rasa bersalah. Regita mengangguk, tidak bertanya, tidak meminta penjelasan. Ia tahu, setiap pertanyaan hanya akan membuka pintu pada jawaban yang belum sanggup ia terima sepenuhnya. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Jarak di antara tubuh mereka masih wajar, tidak mencurigakan di mata orang luar. Arman tertidur lebih dulu. Napasnya teratur. Regita menatap langit-langit kamar, menghitung detik dengan pelan. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang belum boleh ia keluarkan. Dalam keheningan, pikirannya berputar pada satu hal. Kapan tepatnya ia mulai dianggap kecil? Ia teringat awal pernikahan mereka, saat Arman masih menatapnya dengan bangga, saat kata, cukup, belum berubah menjadi, kurang. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tahu.
Justru itu yang paling menyakitkan. Ia menyadari, tapi memilih mengabaikan. Pagi datang dengan rutinitas yang sama. Sarapan sederhana, percakapan seperlunya. Arman tampak biasa saja, bahkan sempat bercanda ringan soal kopi yang terlalu pahit. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan normal. Utuh. Tidak ada yang retak. Saat Arman bersiap berangkat kerja, Regita berdiri di depan cermin, membetulkan kerah kemejanya. Gerakan itu otomatis, seperti istri pada umumnya. Arman menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kamu nggak kepikiran cari kesibukan lagi? Biar nggak bosan di rumah." Nada itu terdengar ringan, tapi Regita menangkap maknanya. Ia tersenyum kecil. "Aku sudah punya cukup." Arman mengangkat bahu. "Terserah kamu." Ia mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Regita berdiri di tempatnya beberapa detik lebih lama dari perlu. Lalu ia duduk di sofa, menatap ruang tamu yang rapi, terlalu rapi, seperti hidupnya yang selama ini ia jaga agar tidak tampak berantakan. Tangannya mengepal di pangkuan. "Kerikil," ulangnya dalam hati. Kata itu kini tidak lagi menghantam, tapi menetap, seperti duri kecil yang tak terlihat namun terus menusuk. Ia tahu, diamnya hari ini bukan akhir. Diam ini adalah penundaan. Penahanan. Dan setiap penahanan memiliki batas. Regita menghembuskan napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Jarum jam masih pagi. Ia membuka layar, menatap satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi, lalu mengunci kembali ponsel itu tanpa menekan apapun. "Belum sekarang," katanya pada dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, Regita mengakui satu hal dengan jujur. Jika ia terus menjadi kerikil dalam cerita orang lain, maka suatu hari ia akan hancur diinjak tanpa disadari. Dan kesadaran itu, tenang, dingin, dan berbahaya, menjadi tekanan baru yang tak bisa lagi ia abaikan. Kesadaran itu tidak pergi setelah pagi kemarin. Ia menetap. Regita menjalani hari-harinya dengan perasaan seperti sedang berjalan di atas lantai licin. Setiap langkah terasa harus dihitung, setiap reaksi ditahan. Kata kerikil tidak lagi menusuk tiba-tiba. Ia kini menjadi suara latar yang terus berbisik, membuatnya waspada pada setiap perubahan kecil dalam sikap Arman. Perubahan itu tidak dramatis. Justru terlalu halus untuk disebut pengkhianatan, tapi cukup tajam untuk melukai. Arman mulai pulang larut. Awalnya 1-2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Setiap kali Regita bertanya, bukan dengan nada menuduh, hanya ingin tahu, jawabannya selalu sama. Pekerjaan hotel lagi padat. Nada Arman datar, hampir bosan. Seolah pertanyaan itu mengganggu. Bukan wajar. Regita mengangguk, meski hatinya mencatat pola yang mulai terbentuk. Hotel selalu menjadi alasan yang tak bisa ia bantah. Tempat Arman bekerja dan sekaligus benteng yang membuatnya tak bisa menelusuri lebih jauh tanpa terlihat mencurigakan. Malam itu, Regita menunggu di ruang makan. Jam menunjukkan hampir 11. Makanan sudah dingin. Ketika pintu akhirnya terbuka, Arman masuk dengan langkah cepat. Jasnya belum dilepas, ponsel di tangan. "Kamu belum makan?" tanya Arman sekilas. "Belum," jawab Regita. "Aku nunggu kamu." Arman menghela napas pendek, seperti menahan kesal. "Kamu nggak perlu nunggu. Aku capek." Kata capek itu terdengar seperti penutup percakapan, bukan penjelasan. Regita berdiri, mengambil piringnya sendiri, lalu duduk kembali. Ia makan dalam diam, merasakan jarak di antara mereka semakin tebal. Di tengah makan, ponsel Arman bergetar. Ia melirik layar cepat, lalu membalik ponsel itu menghadap meja. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat Regita memperhatikannya. Dulu, Arman tidak pernah melakukan itu. Dulu, ponselnya tergeletak sembarang, tak pernah disembunyikan. "Kamu lagi banyak urusan?" tanya Regita hati-hati. Arman mengangkat alis. "Kenapa?" "Karena kelihatannya, kamu sibuk sekali." Arman tertawa singkat, tanpa humor. "Ya jelas. Aku kerja."
Nggak semua orang bisa santai di rumah. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti gurauan. Tapi Regita merasakannya sebagai tamparan pelan. Santai. Di rumah. Seolah apa yang ia lakukan selama ini tidak memiliki nilai. Ia menunduk, melanjutkan makan. Di dalam dadanya, luka lama mulai terbuka. Luka yang pernah ia kira sudah sembuh. Dulu, sebelum menikah, ia sering dianggap hanya pendukung. Bayangan dari orang-orang yang lebih vokal, lebih terlihat. Ia bekerja keras untuk keluar dari label itu, membangun dirinya sendiri, meski tak semua orang tahu bagaimana caranya. Dan kini, ia kembali ditempatkan di posisi yang sama. Tidak penting. Tidak menghasilkan. Beberapa hari berikutnya, pola itu berulang. Arman pulang larut, ponsel selalu dijaga, nada bicaranya semakin tajam. Sindiran-sindiran kecil mulai bermunculan, diselipkan dalam percakapan seolah tanpa maksud. Kamu nggak bosan di rumah terus? Uang belanja sekarang lumayan berat. Tahu, jangan boros. Hotel itu dunia nyata, Git. Bukan kayak urusan kamu. Setiap kalimat seperti mengikis sedikit demi sedikit keyakinan Regita pada dirinya sendiri. Bukan karena ia mempercayai Arman sepenuhnya, tapi karena suara itu mengingatkannya pada masa lalu, saat ia harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk dianggap setara. Suatu sore, Regita memutuskan keluar rumah. Ia bertemu Maya di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka datangi sebelum hidup Regita menyempit menjadi rutinitas rumah tangga. Maya menatapnya lama, lalu berkata tanpa basa-basi, "Kamu kelihatan lelah, tapi bukan capek fisik." Regita tersenyum tipis. "Aku cuma lagi menyesuaikan." Maya menggeleng. "Kamu selalu bilang begitu setiap kali ada yang meremehkan kamu." Kalimat itu mengenai sasaran. Regita terdiam. Maya tidak menekan, tapi kehadirannya seperti cermin yang jujur, menunjukkan bahwa apa yang Regita rasakan bukan hal sepele. Malamnya, saat Regita pulang, Arman sudah ada di rumah. Ia duduk di sofa, ponsel di tangan. Ketika Regita mendekat, Arman refleks mengunci layar. "Kamu dari mana?" tanya Arman. "Keluar sebentar," jawab Regita. "Keluar kemana?" Nada itu bukan peduli, melainkan curiga. Regita berhenti sejenak, menatap suaminya. Ada dorongan untuk membalas, untuk bertanya kenapa ia sendiri selalu pulang larut tanpa penjelasan. Tapi ia menahannya. "Minum kopi," katanya singkat. Arman mengangguk, kembali menatap ponsel. "Jangan kebanyakan. Kamu kan gak kerja besok." Lagi-lagi, kalimat itu. Regita masuk ke kamar tanpa menjawab. Ia menutup pintu, bersandar sebentar, mengatur napas. Di kepalanya, 2 suara bertarung. Satu menyuruhnya bertahan demi stabilitas yang tersisa. Satu lagi berteriak bahwa diamnya mulai berubah menjadi persetujuan. Ia membuka lemari, melihat pakaian-pakaian yang ia pilih dengan hati-hati selama ini. Netral, tidak mencolok, aman. Seperti hidup yang ia jalani sekarang. Aman di luar, tapi menekan di dalam. Regita duduk di tepi ranjang. Ia tahu, jika ia terus membiarkan Arman meremehkan keberadaannya, luka ini akan semakin dalam. Tapi jika ia melawan sekarang, ia belum yakin siap dengan konsekuensinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Regita membuka kembali ponselnya dan menyimpan 1 pesan draft. Belum dikirim, belum ditujukan. Sebuah langkah kecil, hampir tak terlihat, namun berisiko. Karena sekali ia mulai bergerak, ia tahu, ia tidak akan bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Pesan yang tak pernah dikirim itu masih ada. Regita membacanya kembali pagi itu, duduk di meja makan yang kini lebih sering ia tempati sendirian. 1 paragraf pendek, ditulis malam sebelumnya dengan hati-hati, tanpa emosi berlebihan. Namun justru itu yang membuatnya terasa berat. Ia menutup layar ponsel, meletakkannya terbalik di atas meja, lalu menghela napas panjang. Diamnya kini bukan lagi kebiasaan, melainkan strategi. Ia belum tahu langkah berikutnya. Tapi ia tahu satu hal,
Ia harus melihat dengan jelas sebelum bergerak. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Siang itu, Regita memutuskan mendatangi hotel tempat Arman bekerja. Bukan dengan niat memeriksa, apalagi menggerebek. Ia datang sebagai istri yang ingin makan siang bersama suaminya. Alasan yang sah, tak mencurigakan. Ia mengenakan pakaian sederhana, rapi, tanpa usaha berlebihan. Ia tidak ingin datang sebagai ancaman. Ia ingin datang sebagai pengamat. Lobi hotel itu dingin dan luas, penuh orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Regita duduk di salah satu sofa, matanya menyapu ruangan dengan tenang. Ia melihat Arman di dekat meja resepsionis, sedang berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu berdiri terlalu dekat. Rambutnya tergerai rapi, pakaiannya mencolok tanpa terlihat berlebihan. Ia tertawa kecil saat Arman mengatakan sesuatu, lalu menyentuh lengan Arman, gerakan singkat, tapi penuh keakraban. Arman tidak menjauh. Bahkan ia tersenyum, senyum yang belakangan jarang Regita lihat di rumah. Regita merasakan dadanya mengencang. Bukan marah, bukan cemburu yang meledak-ledak. Lebih seperti pengakuan sunyi bahwa instingnya selama ini tidak salah. Ia memperhatikan lebih detail. Cara Arman mencondongkan badan, nada suaranya yang berubah lebih ringan, perhatian yang terlalu utuh untuk sekadar tamu hotel. Perempuan itu menatap Arman seolah dunia di sekitarnya menghilang. Dan Arman, yang biasanya begitu menjaga jarak di rumah, terlihat nyaman berada di ruang kecil tak kasat mata yang mereka ciptakan berdua. Beberapa menit kemudian, Arman melihat Regita. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatnya tersentak kecil. Ia segera menjauh setengah langkah dari perempuan itu, lalu menghampiri Regita dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Kamu kesini?" tanya Arman. "Iya," jawab Regita. "Kupikir kita bisa makan siang bareng." Arman ragu sesaat, lalu mengangguk. "Bisa, tapi sebentar ya." Ia menoleh ke arah perempuan itu. "Ini istriku," katanya cepat. Perempuan itu menatap Regita dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu percaya diri untuk disebut sopan. "Oh, aku Fiona," katanya, mengulurkan tangan. "Aku tamu di sini." Regita menjabat tangannya. Hangat, tapi tak ada ketulusan di sana. "Regita, hotel ini pelayanannya luar biasa," lanjut Fiona, menoleh ke Arman. "Terutama manajernya." Nada itu bukan pujian biasa. Regita menangkapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk bersuara. Tapi ia menahannya. Ia ingin tahu sejauh apa Arman akan melangkah. "Mbak Fiona tamu penting," kata Arman cepat, seolah membaca suasana. "Ada beberapa permintaan khusus." Regita mengangguk. "Oh begitu." Ia tidak bertanya lebih jauh. "Tidak di sini. Tidak sekarang." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah pergi bersama Arman ke restoran hotel. Sepanjang jalan, Arman terlihat gelisah. Ia bicara soal pekerjaan, soal tamu, soal jadwal, apa saja, kecuali soal perempuan yang baru saja mereka tinggalkan. Makan siang berlangsung kaku. Regita hampir tidak menyentuh makanannya. Pikirannya kembali ke lobi, kesentuhan singkat di lengan Arman, ketawa yang terasa terlalu intim. Ia bukan perempuan naif. Ia tahu perbedaan antara keramahan profesional dan ketertarikan personal. "Dia cuma tamu," kata Arman tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Regita menatapnya. "Aku tidak bilang apa-apa. Tapi aku tahu kamu mikir apa," lanjut Arman, nadanya mulai defensif. "Kamu terlalu sensitif belakangan ini." Kalimat itu membuat Regita terdiam. Sensitif. Kata lain yang sering digunakan untuk menutupi ketidaknyamanan orang lain terhadap kebenaran. Ia menelan jawabannya, memilih diam. Sore itu, saat mereka hendak pulang, Regita melihat Fiona lagi. Kali ini, perempuan itu duduk di bar hotel, menunggu. Ketika Arman melewati, Fiona melambaikan tangan kecil, terlalu akrab.
Arman membalasnya, tanpa ragu. Regita berhenti melangkah. Arman, katanya pelan. Apa? Kamu dekat sekali dengan tamu-tamumu. Arman menghela napas keras. Kamu jangan mulai. Dia penting untuk hotel ini. Jaringan, relasi. Kamu nggak ngerti. Nada meremehkan itu kembali muncul. Regita merasakan sesuatu di dalam dirinya mengeras. Bukan marah, tapi tekad kecil yang mulai terbentuk. Aku istrimu, katanya. Suaranya tetap tenang. Wajar kalau aku bertanya. Arman menatapnya tajam. Dan aku kerja di sini. Jangan bikin suasana jadi nggak profesional. Itu pertama kalinya Arman membela Fiona secara terbuka, meski tanpa menyebut namanya lagi. Regita mendengarnya dengan jelas. Pembelaan itu bukan soal pekerjaan semata. Ada sesuatu yang ia lindungi, dan itu bukan rumah tangga mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka hampir tidak berbicara. Regita menatap jalan, membiarkan pikirannya bekerja. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini, ia terlalu sibuk menahan diri hingga lupa mengamati. Dan sekarang, pengamatan itu mulai membentuk gambaran yang utuh. Malam itu, Regita berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Bukan wajah yang kalah. Bukan perempuan yang ditinggalkan. Tapi seseorang yang sedang diuji. Apakah ia akan terus mengecilkan diri agar tetap diterima, atau mulai melihat kenyataan meski menyakitkan? Ia mengambil ponsel, membuka kembali pesan draft yang sama. Kali ini, ia menambahkan satu kalimat di bawahnya. Masih belum dikirim. Tapi jari-jarinya tidak lagi ragu. Karena kini, Regita tahu, ada perempuan lain di ruang hidupnya. Dan memilih diam bukan lagi soal menahan, melainkan soal menyiapkan diri. Diam tidak lagi terasa netral. Diam mulai terasa seperti keberpihakan. Regita menyadari itu sejak pagi. Sejak bayangan Fiona di lobi hotel terus muncul di benaknya seperti noda yang tak bisa dihapus. Ia menjalani rutinitas dengan kepala penuh, tapi wajah tetap tenang. Diamnya kini bukan sekadar strategi. Ia mulai mempertanyakannya sebagai pilihan hidup. Berapa lama lagi ia harus menunggu sebelum harga dirinya benar-benar terkikis? Kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu datang dalam bentuk undangan makan malam. Arman mengajaknya menghadiri jamuan kecil di salah satu restoran hotel. Katanya, hanya beberapa kolega dan tamu penting. Regita sempat ragu, namun memilih ikut. Jika ia terus menghindar, ia akan kehilangan ruang untuk melihat kebenaran dengan mata sendiri. Ia berpakaian rapi, sederhana, seperti biasa. Ia tidak datang untuk bersaing, hanya ingin berdiri sebagai istri yang sah. Restoran itu ramai, tapi tertata elegan. Arman tampak percaya diri, bergerak dari satu meja ke meja lain, menyapa dengan senyum profesional. Regita berjalan di sisinya, sedikit di belakang, posisi yang selama ini tanpa sadar ia terima. Fiona ada di sana. Perempuan itu duduk di tengah lingkaran tamu, tertawa lepas, seolah sudah menjadi bagian tetap dari ruang itu. Ketika melihat Arman, Fiona berdiri dan menghampiri mereka dengan langkah mantap. Tatapannya langsung tertuju pada Regita, penuh penilaian. Jadi ini istri kamu, katanya, seolah sedang menilai barang, bukan menyapa manusia. Arman mengangguk. Iya. Oh, Fiona tersenyum tipis. Kupikir kamu selalu sendiri. Kamu kelihatan bebas. Regita merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Kalimat itu sengaja dilontarkan. Ia menatap Arman, menunggu apapun. Penjelasan, bantahan, pembelaan kecil. Tapi Arman hanya tertawa pelan. Regita memang jarang ikut urusan-urusan begini, kata Arman. Dia lebih nyaman di rumah. Fiona mengangguk, seolah baru menemukan kepastian. Pantas. Jadi kamu yang kerja keras ya, men. Punya istri yang gak terlalu berkontribusi itu pasti berat. Kata tak berkontribusi jatuh di meja seperti pisau. Suasana di sekitar mereka seketika berubah. Beberapa tamu saling pandang,
Sebagian pura-pura tidak mendengar. Regita merasakan panas di wajahnya, bukan karena malu, tapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Ia menoleh ke Arman lagi, matanya bertanya, "Kamu akan diam juga?" Arman tidak menjawab tatapan itu. Ia justru tersenyum, lalu berkata, "Ya begitulah. Setiap orang punya perannya masing-masing." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya menghancurkan. Arman bukan hanya tidak membela, ia mengamini. Ia mengukuhkan posisi Regita sebagai istri yang tak penting di hadapan orang lain. Regita menegakkan punggungnya. Ia bisa merasakan gemetar halus di tangannya, tapi ia tidak ingin siapapun melihatnya runtuh. "Kontribusi itu banyak bentuknya," katanya akhirnya. Suaranya tenang meski dadanya bergetar. "Tidak semua hal bisa diukur dari yang terlihat." Fiona tertawa kecil. "Tentu. Tapi hasil nyata itu penting. Apalagi untuk laki-laki ambisius." Arman mengangguk lagi. "Makanya aku fokus kerja sekarang." Kata fokus itu terdengar seperti pembenaran atas segalanya. Jarak, hinaan, bahkan pengkhianatan yang belum diucapkan. Regita tidak sanggup lagi berdiri di sana. Ia meminta izin ke kamar kecil. Langkahnya cepat tapi terjaga. Di balik pintu yang tertutup, Regita berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti bentuk penyerahan yang tidak ingin ia berikan pada siapapun malam ini. Ia teringat semua diam yang ia pilih, semua pengertian yang ia berikan, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur, "Untuk siapa semua ini?" Ia kembali ke meja hanya untuk mengambil tasnya. "Aku pulang dulu," katanya pada Arman. Arman menoleh, jelas terganggu. "Sekarang?" "Iya." "Kamu bikin suasana jadi nggak enak," bisik Arman, wajahnya kaku. "Orang-orang lihat." Regita menatapnya lama. "Justru itu. Mereka sudah lihat." Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Di rumah, kesunyian menyambutnya. Regita duduk di ruang tamu. Lampu tidak dinyalakan. Kata-kata Fiona dan Arman berputar di kepalanya, saling bertabrakan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa diremehkan, ia merasa dipertontonkan. Saat pintu akhirnya terbuka tengah malam, Arman masuk dengan wajah kesal. "Kamu keterlaluan malam ini." Regita berdiri. "Aku dipermalukan." "Kamu terlalu membesar-besarkan," bantah Arman. "Itu cuma bercanda." Regita tertawa kecil. Pahit. Bercanda yang hanya lucu buat satu pihak bukan bercanda. Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak punya waktu buat drama." Kalimat itu seperti garis akhir. Regita menyadari, selama ini ia sendirian dalam menjaga sesuatu yang sudah tidak dijaga bersama. Diamnya tidak lagi melindungi apapun. Ia justru melindungi orang yang melukainya. Malam itu, Regita kembali membuka ponselnya. Kali ini, ia tidak hanya membaca pesan draft itu. Ia mengeditnya, menambahkan satu pertanyaan yang selama ini ia hindari. "Berapa harga diamku?" Ia belum mengirimnya. Tapi jari-jarinya berhenti gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Regita tahu, jika ia terus memilih diam, ia akan kehilangan dirinya sendiri lebih dulu daripada kehilangan Arman. Pertanyaan itu masih menggantung di kepala Regita ketika pagi datang. "Berapa harga diamku?" Ia tidak menemukan jawabannya di rumah yang terasa semakin sempit oleh keheningan dan kalimat-kalimat Arman yang dingin. Semalam mereka tidak berbicara lagi setelah pertengkaran singkat itu. Arman tidur membelakangi, seolah jarak fisik bisa menghapus jarak batin yang kian melebar. Regita bangun lebih pagi, bukan karena segar, tapi karena tidak sanggup berlama-lama dalam ruang yang membuatnya merasa kecil. Telepon itu datang saat ia sedang merapikan dapur. Nama Bu Ratna muncul di layar ponselnya. Regita menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, sudah bisa menebak arah pembicaraan. Nada Bu Ratna selalu sama, tegas, dingin, dan jarang menyisakan ruang bagi perasaan Regita. "Regita." Suara itu terdengar tanpa basa-basi.
Kamu bisa ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Ada yang perlu kita bicarakan. Soal Arman. Kata Arman selalu menjadi pembuka untuk tuduhan-tuduhan yang dibungkus kekhawatiran seorang ibu. Regita mengiyakan, meski dadanya sudah terasa berat. Rumah Bu Ratna rapi seperti biasa. Aroma teh panas memenuhi ruang tamu. Regita duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat di pangkuan, bersiap menerima apapun yang akan datang. Bu Ratna duduk di seberangnya, menatapnya lama sebelum berbicara. Kamu tahu nggak, kata Bu Ratna akhirnya, orang-orang mulai ngomong. Arman pulang malam terus. Kerja sih kerja, tapi kalau laki-laki terlalu bebas, itu karena di rumahnya nggak dipegang. Regita menahan napas. Kalimat itu bukan hal baru, tapi kali ini terasa lebih tajam karena konteksnya jelas. Saya percaya Arman tahu batas, Bu. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Percaya itu satu hal. Menjaga itu hal lain. Istri itu tugasnya bikin suami betah. Kamu terlalu diam, terlalu datar. Kata terlalu diam kembali menghantam. Regita merasakan panas di tengkuknya. Saya berusaha, Bu. Berusaha bagaimana? Bu Ratna memotong. Kamu nggak kerja, nggak ikut urusan sosial. Laki-laki seperti Arman butuh pasangan yang bisa mendampingi, bukan cuma ada di rumah. Setiap kata Bu Ratna seperti menumpuk di dada Regita, membentuk beban yang semakin berat. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa keberadaannya tidak sesederhana itu, bahwa diamnya bukan berarti kosong. Tapi ia tahu, penjelasan apapun hanya akan terdengar seperti pembelaan diri. Kalau sampai Arman macam-macam, lanjut Bu Ratna, nadanya kini lebih keras, itu berarti kamu gagal sebagai istri. Kalimat itu memecahkan sesuatu di dalam diri Regita. Ia berdiri perlahan. Saya tidak sempurna, Bu. Tapi saya tidak pantas disalahkan sendirian. Bu Ratna menatapnya tajam, jelas tidak menyukai jawaban itu. Kamu terlalu sensitif. Kata yang sama. Regita mengangguk pelan, bukan setuju, tapi lelah. Ia pamit tanpa banyak kata. Langkahnya terasa ringan sekaligus kosong saat keluar dari rumah itu. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih bebas, tapi juga menakutkan. Ia tidak langsung pulang. Kakinya membawanya ke tempat yang selama ini ia hindari, rumah Maya. Regita berdiri di depan pintu itu beberapa detik, ragu. Selama ini, ia selalu menolak menginap, selalu bilang baik-baik saja. Menginjakan kaki ke rumah sahabatnya berarti mengakui bahwa ia tidak lagi sanggup menahan semuanya sendiri. Ia menarik napas, lalu mengetuk. Maya membukakan pintu dengan ekspresi terkejut yang cepat berubah menjadi khawatir. Git. Regita tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, rapuh. Aku boleh masuk? Maya tidak bertanya lagi. Ia menarik Regita masuk, memeluknya erat tanpa kata. Pelukan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pertahanan Regita runtuh sedikit. Mereka duduk di sofa, dan untuk beberapa saat, hanya ada keheningan yang hangat. Apa yang terjadi? Tanya Maya akhirnya, lembut. Regita menceritakan semuanya. Bukan dengan tangis histeris, melainkan dengan suara datar yang menyimpan terlalu banyak emosi. Tentang Fiona. Tentang Arman. Tentang Bu Ratna. Tentang bagaimana ia merasa semakin kecil setiap hari. Maya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya mengeras setiap kali mendengar detail baru. Kamu sadar nggak, kata Maya pelan, kamu lagi diajarin buat menyalahkan diri sendiri atas pilihan orang lain. Regita terdiam. Kalimat itu membuka sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Aku cuma takut salah langkah. Dan kamu lebih takut kehilangan apa? Tanya Maya. Suami yang nggak menghargai kamu, atau dirimu sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Regita menunduk, menatap jemarinya sendiri. Untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa nyata dan mendesak. Bertahan berarti terus mengikis harga diri sedikit demi sedikit.
Pergi, bahkan hanya untuk sementara, berarti menghadapi ketakutan terbesar. Dianggap gagal, egois, dan sendirian. Malam itu, Regita menginap di rumah Maya. Keputusan kecil, tapi penuh risiko. Ia mengirim pesan singkat pada Arman, "Aku di rumah Maya malam ini." Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan izin. Arman tidak membalas. Regita berbaring di kamar tamu, menatap langit-langit yang asing. Ada rasa bersalah, tentu saja. Tapi di balik itu, ada kelegaan tipis yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ia tahu, langkah ini bisa memicu konflik lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, meski hanya untuk satu malam. Dan pilihan kecil itu membuat satu hal menjadi jelas. Jalan kembali ke diam tidak akan semudah sebelumnya. Pagi itu, Regita bangun dengan perasaan yang asing, ringan sekaligus takut. Ia masih berada di kamar tamu rumah Maya. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh tepat di wajahnya. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada, lalu ingatan kembali perlahan, tentang pesan singkat yang ia kirim pada Arman, tentang ponsel yang tak pernah bergetar semalaman. Keheningan itu bukan lagi sekadar sikap dingin. Ia mulai terasa seperti hukuman. Regita bangun, merapikan tempat tidur dengan rapi, kebiasaan yang selalu ia lakukan bahkan di rumah orang lain. Maya muncul di pintu, membawa 2 cangkir kopi. Tatapannya lembut, tapi penuh tanya. "Kamu pulang hari ini?" tanya Maya. Regita mengangguk pelan. "Iya, aku nggak bisa lari terus." Maya tidak menahan. Ia tahu, keputusan Regita harus datang dari dirinya sendiri. "Apapun yang terjadi, kamu nggak sendirian," katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi Regita menyimpannya dalam-dalam. Ia tahu, dukungan seperti itu tidak akan selalu ada jika ia terus memilih diam. Rumah terasa dingin saat ia kembali. Tidak ada Arman. Tidak ada pesan. Regita meletakkan tasnya, duduk di sofa, menunggu tanpa tahu apa yang ia tunggu. Pintu akhirnya terbuka sore hari. Arman masuk dengan wajah keras, langkahnya cepat. "Kamu pikir ini lucu?" kata Arman tanpa basa-basi. Regita berdiri. "Aku cuma menginap di rumah sahabat." "Kamu bikin aku kelihatan bodoh," Arman memotong. "Orang-orang tanya-tanya. Kamu tahu itu merusak reputasiku." "Reputasi. Lagi-lagi itu yang lebih penting." Regita menahan diri agar suaranya tetap stabil. "Aku cuma butuh waktu." "Waktu buat apa?" Arman tertawa sinis. "Buat makin drama." Regita menatapnya, mencoba menemukan sisa Arman yang dulu ia kenal. "Buat mikir. Tentang kita." Arman terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada dingin yang terlatih, "Kalau kamu nggak berubah, aku nggak tahu apakah aku bisa terus di pernikahan ini." Ancaman itu jatuh tanpa teriakan, tapi dampaknya menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Regita merasakan lututnya melemah, tapi ia tidak duduk. Ia menegakkan tubuhnya, meski dadanya sesak. "Berubah seperti apa?" tanyanya pelan. "Jangan terlalu sensitif. Jangan bawa-bawa perasaan ke urusan kerja. Dan berhenti bikin aku malu di depan orang lain." Setiap poin itu terdengar seperti daftar kesalahan yang harus ia perbaiki sendirian. Regita mengangguk kecil, bukan karena setuju, tapi karena menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Arman, masalahnya bukan pengkhianatan, melainkan sikap Regita yang dianggap tidak mendukung. Arman mengambil ponselnya. Sebuah notifikasi masuk. Ia tersenyum. Senyum yang kini begitu mudah Regita kenali. "Aku harus pergi lagi malam ini." "Hotel?" tanya Regita, meski ia sudah tahu jawabannya. "Iya. Ada tamu penting." Arman berhenti sejenak, lalu menambahkan, seolah ingin menegaskan posisinya. "Fiona." Nama itu diucapkan tanpa ragu. Dia siapa sebenarnya? Regita akhirnya bertanya. Arman tertawa kecil, penuh kebanggaan. "Kamu nggak tahu? Dia anak pejabat. Koneksi keluarganya luas. Kalau aku dekat sama dia,
Itu bukan cuma soal perasaan. Ini soal masa depan. Kata masa depan itu menusuk. Regita menyadari betapa kecil posisinya kini dibandingkan janji-janji abstrak yang ditawarkan Fiona. Dan aku? Tanyanya. Arman menatapnya sekilas. Kamu harusnya mengerti. Malam itu, Regita sendirian lagi. Tapi perasaannya berbeda dari sebelumnya. Ada marah yang lebih jernih, tidak lagi bercampur bingung. Ia duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan Arman. Ia teringat semua tuduhan. Dari Arman, dari Bu Ratna, dari Fiona. Tentang dirinya yang dianggap tidak berkontribusi, terlalu diam, terlalu kecil. Ia menyadari, jika ia terus pasif, cerita ini akan ditulis sepenuhnya oleh orang lain, dan ia hanya akan menjadi catatan kaki. Keputusan itu tidak datang dengan ledakan emosi. Ia datang pelan, seperti pintu yang akhirnya dibuka setelah lama terkunci. Regita berdiri, mengambil ponselnya, dan membuka kontak yang selama ini ia simpan tanpa pernah disentuh. Ia tidak menelepon. Belum. Ia hanya memastikan nomor itu masih ada, masih aktif. Langkah kecil. Tapi berbeda. Ketika Arman pulang larut malam, Regita sudah di kamar, duduk di tepi ranjang. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang tidak lagi meminta pengertian. Aku tidak akan berubah jadi orang yang kamu mau, kata Regita pelan tapi tegas. Tapi aku juga tidak akan diam lagi. Arman menatapnya, terkejut oleh nada itu. Kamu mengancam aku sekarang. Tidak, jawab Regita. Aku memperingatkan diriku sendiri. Arman mendengus, jelas tidak menganggap serius. Ia berbaring membelakangi Regita, yakin posisinya aman dengan koneksi baru dan ancaman yang ia lemparkan. Regita mematikan lampu. Di kegelapan, jantungnya berdetak cepat, takut, tapi juga penuh tekad. Ia tahu, keputusan berhenti pasif ini akan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Tapi untuk pertama kalinya, ia siap menanggung risikonya. Dan itu membuat segalanya menjadi jauh lebih berbahaya. Keputusan untuk tidak pasif lagi membuat Regita bergerak dengan langkah hati-hati. Ia berdiri di depan lobi hotel, mata menatap interior mewah yang dulu hanya dilalui sebagai istri suami. Kini, ia datang sebagai tamu. Penampilan rapi dan sederhana menyamarkan maksudnya. Mengamati, mencatat, mengumpulkan informasi. Pintu kaca terbuka otomatis, dan aroma kopi segar serta parfum ringan menyambutnya. Rasanya aneh, menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia lihat dari luar, namun belum sepenuhnya dimiliki. Selamat datang, Bu. Sapaan resepsionis membuat Regita tersadar. Ia tersenyum sopan dan berjalan menuju area lounge, duduk di kursi dekat jendela. Ia memesan kopi, tapi matanya tidak pernah lepas dari gerak-gerik Arman. Tak lama kemudian, seorang pria menatapnya dari kejauhan, ekspresi hangat dan sedikit terkejut. Regita mengangkat tangan. Bu Regita. Sapa pria itu dengan nada profesional tapi ramah. Sudah lama tidak bertemu. Regita mengangguk, sedikit tersenyum. Pak Surya, ya? Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Pak Surya, manajer senior hotel sekaligus sosok yang pernah bekerja dengan Arman sejak lama, berjalan mendekat, menyesuaikan langkahnya dengan santai. Ini hotel memang tempat penuh kejutan. Tapi senang melihat Anda di sini, meski hanya sebagai tamu. Ada keakraban tersirat dalam cara mereka berbicara. Tidak perlu penjelasan panjang soal hubungan profesional yang lama, tetapi jelas bahwa mereka saling menghargai. Regita merasakan sedikit rasa lega. Interaksi ini mengingatkannya bahwa dunia luar rumah tidak selalu dipenuhi kepalsuan atau hinaan. Kamu terlihat lebih tegas sekarang, kata Pak Surya sambil menyerahkan kopi. Ada yang sedang terjadi. Regita menelan secangkir kopi, menatap permukaan cairan hitam yang beruap tipis. Ia tidak menceritakan semua, hanya tersenyum tipis. Aku sedang belajar melihat segala sesuatu dari sudut lain, jawabnya hati-hati. Pak Surya mengangguk, memahami lebih dari kata-kata yang diucapkan.
Belajar melihat itu penting, apalagi jika urusannya menyangkut orang-orang yang dekat tapi sulit ditebak. Regita mengangguk. Kalimat itu seperti memberi izin untuk perasaan yang ia pendam sendiri. Ia memandang Arman, yang sibuk dengan tamu di meja resepsionis, dan merasakan campuran rasa sakit dan tekad. Semua yang terjadi, Fiona, hinaan, ancaman, sekarang menjadi bahan pengamatan yang nyata. Ia mulai bergerak perlahan. Mengamati interaksi Arman dengan staf dan tamu, mencatat nada suara, bahasa tubuh, dan kecenderungan membela Fiona atau meminimalkan dirinya. Setiap senyum terlalu lama, setiap panggilan telepon yang cepat disembunyikan, setiap komentar yang tampak biasa tapi syarat maksud, semuanya menjadi data yang ia simpan dalam hati. Arman berjalan melewati Regita, tak menyadari kehadirannya. Pandangan Regita jatuh pada ponsel Arman yang bergetar di saku. Ia mengamati cara Arman menahan jari, membaca layar, lalu menutupnya dengan gerakan cepat. Sebuah kebiasaan lama yang kini ia rekam dengan detail. Fiona muncul tidak jauh dari lobi, tertawa ringan saat Arman mendekat. Regita menatap mereka dari jauh, tanpa tersentak. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya pengakuan dalam hati bahwa ia harus berhenti diam dan mulai mengumpulkan bukti, bukan untuk balas dendam impulsif, tapi untuk memastikan setiap langkah selanjutnya logis dan terukur. Pak Surya menatap Regita lagi. "Kamu tampaknya tahu apa yang kamu lakukan," katanya, nada setengah menegur, setengah memuji. Regita mengangguk tipis. "Aku tidak bisa terus diam lagi." Pak Surya tersenyum samar. Kadang melihat langsung lebih jelas daripada mendengar dari orang lain. Kalimat itu seakan memberi Regita energi. Ia tahu, di balik dunia mewah hotel, di balik kesombongan Arman yang meningkat karena kedekatannya dengan Fiona, ada pola yang bisa diungkap. Ada bukti. Dan bukti itu akan menjadi senjata pertamanya. Tanpa harus terlihat agresif, tanpa harus mengumbar emosi. Sore itu, Regita duduk lebih lama di lounge. Ia mencatat, diam, mengamati. Arman tersenyum kepada Fiona, mengangguk kecil, tertawa pada candaan yang tidak ia berikan kepada siapapun. Semua ini kini tercatat dalam ingatan Regita. Ketika ia akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu keluar, ia merasakan satu hal. Beban emosional tetap ada, tapi ada sesuatu yang baru. Rasa takut terhadap ketidakpastian mulai digantikan oleh rasa kendali kecil. Kendali yang lahir dari pengamatan, dari keputusan untuk tidak lagi pasif. Langkah keluar hotel terasa berbeda. Regita tahu, setiap catatan, setiap bukti yang dikumpulkannya akan menjadi pondasi untuk menghadapi Arman dan Fiona suatu saat nanti. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menahan diri. Ia mulai bergerak. Namun, tekanan batin tetap ada. Ia tahu satu kesalahan kecil, satu gerakan yang salah, bisa memperburuk situasi. Dan malam itu, ketika ia sampai di rumah, ia menatap cermin kamar dengan tatapan tajam. Langkah pertama sudah diambil, tetapi jalan untuk mempertahankan harga diri dan menghadapi suami yang sombong masih panjang, berbahaya, dan belum terlihat ujungnya. Langkah Regita di aula hotel terasa berat meski ia bergerak dengan tenang. Acara internal hotel sudah dimulai. Musik lembut, lampu temaram, meja-meja dihias rapi dengan bunga dan lilin kecil. Semua orang terlihat senang, tertawa ringan, bercakap dengan sopan, tapi Regita tidak datang untuk ikut tersenyum. Ia hadir diam-diam, duduk di sudut jauh dari panggung utama. Tujuannya bukan untuk mengganggu, bukan pula untuk mempermalukan. Ia hanya ingin menyaksikan, mendengar dan melihat apa yang selama ini disembunyikan darinya. Arman muncul di panggung dengan Fiona di sisi. Kedua langkah mereka selaras, tertata, seperti pasangan yang ingin dipuji seluruh dunia. Senyum Arman tampak lebih lebar, lebih percaya diri dari biasanya. Fiona memandangnya dengan mata berbinar, dan Arman membalas dengan tatapan yang biasa ia simpan hanya untuk rumah mereka, dulu. Regita menelan ludah. Setiap gerakan mereka seperti menusuk langsung ke ruang hatinya. Ia menahan napas, menahan dorongan untuk bangkit, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menggerogoti kesabaran dan martabatnya.
Semua mata tamu hotel tertuju pada Arman dan Fiona, sementara ia, istri sahnya, terlihat tak hadir sama sekali. Seorang tamu, Pak Surya, melihat Regita dari kejauhan dan mengangkat alis. Tatapan itu bukan penghakiman, tapi pertanyaan, "Mengapa kau di sini?" Regita mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja, padahal di dalam, amarah dan rasa malu berputar cepat. Arman berbicara di mikrofon, memperkenalkan Fiona bukan sebagai tamu, tetapi sebagai partner dalam beberapa proyek penting hotel. Suaranya mantap, penuh kebanggaan, menekankan prestise dan koneksi Fiona. Fiona membawa jaringan yang luar biasa. Banyak hal dapat dicapai karena kemampuannya, kata Arman, lalu tersenyum ke arah Fiona. Tepuk tangan memenuhi aula. Regita menunduk, menatap tangannya sendiri di pangkuan. Setiap tepuk tangan seolah memukulnya, mengingatkan bahwa posisi yang ia tempati selama ini, istri, pendamping, wanita yang diam demi rumah tangga, saat ini tidak dianggap. Ia merasakan kehancuran martabatnya sendiri, bukan karena orang lain menghina, tapi karena suami yang seharusnya melindunginya justru memamerkan perempuan lain sebagai pasangan ideal. Ia memutuskan untuk tetap diam, namun matanya mengamati. Setiap gestur Arman, setiap komentar Fiona yang menonjolkan keunggulannya, semua direkam dalam benak Regita. Ia mulai menyusun pola, bukan hanya tentang hubungan mereka, tapi juga tentang kelemahan Arman yang bisa ia manfaatkan kelak, ego yang besar, kebutuhan untuk dipuji, kecenderungan membela Fiona secara terbuka. Ketika sesi foto bersama dimulai, Arman memegang tangan Fiona, menatapnya penuh kekaguman, lalu melambaikan tangan ke kamera. Regita menelan ludah. Jantungnya berdebar cepat. Ada rasa sakit yang tajam, tapi ada juga sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa diamnya selama ini telah membiarkan Arman membangun citra yang menyingkirkan dirinya dari kehidupan suaminya sendiri. Ia menunduk sebentar, menutup mata, menarik napas panjang, dan membuka mata lagi dengan tatapan baru. Tatapan yang lebih tajam, lebih dingin, lebih fokus. Keputusan besar mulai terbentuk di benaknya. Ia tahu, langkah berikutnya tidak bisa lagi berupa pasif. Ia harus bertindak, mengumpulkan bukti, memperkuat posisinya, bahkan jika itu berarti menghadapi Arman dan Fiona secara langsung. Saat Arman berjalan melewati sudut aula, tersenyum kepada tamu-tamu yang belum melihat Fiona sebelumnya, Regita menatapnya. Kali ini, matanya tidak penuh rasa sakit yang pasif. Ada kemarahan yang terkendali, ada strategi yang perlahan terbentuk. Ia memutuskan, tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Di akhir acara, ketika semua tamu mulai meninggalkan aula, Regita berdiri dan berjalan keluar. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tapi penuh tekad. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Ia tidak tahu bagaimana caranya, atau kapan akan bergerak, tapi satu hal jelas. Ia tidak akan kembali ke diam yang membungkam harga dirinya. Di jalan menuju mobil, tangan Regita mengepal. Hatinya penuh tekanan batin baru. Rasa sakit karena kehancuran martabat, dikombinasikan dengan tekad yang membara. Ia tahu, keputusan untuk berhenti pasif ini akan membawa risiko besar. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu hotel yang masih hangat dari acara, Regita merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri, meski baru setengah langkah dari pertarungan yang sesungguhnya. Regita menatap luar jendela kantor kecil Pak Surya, tempat mereka biasa berdiskusi tanpa harus terganggu oleh hiruk-pikuk hotel. Lampu sore menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis cahaya di lantai kayu. Suasana sunyi, tapi penuh ketegangan. Ketegangan yang kini bukan hanya soal Arman, tetapi soal dirinya sendiri. Pak Surya duduk di seberangnya, tangan disilangkan di atas meja. Wajahnya serius, tapi matanya hangat, menandakan ia memahami sesuatu yang lebih dari kata-kata. "Regita," katanya akhirnya, suara rendah, "apa kamu siap menghadapi konsekuensinya?" Regita menelan ludah. Kata konsekuensi itu tidak menyangkut Arman secara langsung. Bukan ancaman dari suami, bukan hinaan Fiona, bukan lagi tatapan Bu Ratna yang menekan.
Ini tentang pilihan yang harus ia ambil sendiri, memulai langkah yang akan mengubah hidupnya, tanpa jaring pengaman yang pernah ia anggap ada. Aku tidak tahu, jawab Regita, suaranya hampir berbisik. Bukan karena aku takut sama Arman. Tapi, karena ini soal kepercayaan yang pernah rusak dulu. Pak Surya mengangguk pelan. Ia tahu luka lama itu. Masa kecil Regita yang selalu menaruh kepercayaan pada orang-orang yang akhirnya mengkhianatinya. Pengalaman-pengalaman yang membuatnya menahan diri, membungkam perasaan, dan selalu mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Kepercayaan itu sulit, kata Pak Surya. Tapi kalau kamu tidak menaruhnya pada dirimu sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Regita menunduk, mata menatap permukaan meja. Rasa ragu berkecamuk di dalam dadanya. Jika ia mulai bertindak, mengumpulkan bukti, menghadapi Arman, menegaskan posisinya, ia harus percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Tidak ada yang menjamin hasilnya akan sesuai harapan. Tidak ada yang menjamin Arman akan tersentuh, atau Fiona mundur. Hanya ada satu jaminan. Jika ia gagal, ia akan menanggung semua sendiri. Pak Surya, suara Regita lebih tegas kali ini. Apa yang terjadi kalau aku salah langkah? Kalau salah, kamu belajar, jawab Pak Surya. Nada serius tapi tidak menghakimi. Kalau benar, kamu dapat kendali kembali. Yang terpenting adalah, keputusan itu datang dari dirimu, bukan karena orang lain memaksa. Regita menarik napas panjang. Ia merasakan campuran antara takut, marah, dan semacam keberanian yang samar muncul dari kedalaman dirinya. Ia sadar, selama ini hidupnya terlalu banyak ditentukan oleh orang lain. Arman, Fiona, Bu Ratna, bahkan standar masyarakat yang ia patuhi tanpa bertanya. Sekarang, titik itu telah bergeser. Konflik yang dulu hanya tentang pasangan, sekarang menjadi pertaruhan hidupnya sendiri. Apakah aku siap? Gumamnya. Lebih untuk dirinya sendiri. Kata-kata itu terdengar samar di antara hening kantor. Mungkin, belum sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Pak Surya menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Bagus. Itu awal yang penting. Tidak ada keberanian yang lahir sempurna. Yang ada hanyalah langkah pertama, dan kamu sudah berada di sana. Regita menunduk sebentar, menatap tangan di atas meja. Ia membayangkan semua langkah yang telah ia ambil. Diam di rumah, menginap di rumah Maya, kembali sebagai tamu di hotel, mengamati Arman dan Fiona. Semua itu kini terasa seperti persiapan. Persiapan untuk keputusan yang lebih besar. Untuk bertindak bukan karena dendam atau sakit hati, tapi karena ia menuntut martabat dan harga dirinya kembali. Di sudut pikirannya, rasa sakit lama kembali mengintip. Takut salah menilai, takut terluka lagi, takut kecewa pada diri sendiri. Tapi ada juga rasa baru, kendali, ketajaman, dan tekad. Ia menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya bukan dengan Arman, tapi dengan dirinya sendiri, untuk berhenti menempatkan harga dirinya di tangan orang lain. Regita, Pak Surya akhirnya berkata, ingat, setiap keputusan membawa risiko. Tapi risiko itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu untuk menguji seberapa kuat kamu berdiri sendiri. Regita mengangguk, meski dadanya masih bergetar. Ia menyadari satu hal, langkahnya berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Dan langkah itu tidak bisa mundur. Ketika ia meninggalkan kantor Pak Surya, udara sore terasa lebih berat. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang berbeda, campuran antara ketakutan dan tekad. Regita tahu, ia telah menyeberangi batas pasif. Jalan baru terbuka, tapi penuh risiko. Ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan berikutnya, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Di rumah, malam itu, Regita duduk di ruang tamu, menatap ponselnya. Jari-jarinya berhenti di layar kosong. Ia tahu, satu langkah kecil akan membawa konsekuensi besar. Mengungkap bukti, menegaskan posisi, menghadapi Arman dan Fiona. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa, meski takut, ia siap mengambilnya.
Dan tekanan batin baru itu bukan lagi karena hinaan atau pengkhianatan orang lain, melainkan karena ia harus memilih hidupnya sendiri. Regita menatap ponselnya di ruang tamu, jari-jarinya menahan gemetar. Malam masih muda, tapi pikirannya penuh. Setiap langkah yang ia ambil selama beberapa hari terakhir terasa seperti menumpuk fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menentukan arah hidupnya sendiri, bukan lagi ditentukan Arman atau orang lain. Ia menghubungi Dimas, konsultan hukum hotel yang sudah lama bekerja sama dengan pihak manajemen. Nomor itu tersimpan rapi, tapi panggilan malam ini berbeda. Suaranya tegang saat menekan tombol panggil. "Selamat malam, Bu Regita." Suara Dimas terdengar profesional, hangat namun penuh perhatian. "Ada yang bisa kubantu?" Regita menghela napas panjang. "Aku perlu bantuanmu, Dimas. Tentang hotel." Ada jeda sejenak. Dimas tahu nada serius itu. "Tentang Arman dan urusan internal hotel?" tanyanya hati-hati. Regita menelan ludah, memusatkan pikirannya. Ia tidak bisa membuka semuanya. Jika identitasnya sebagai pemilik mayoritas saham hotel terbuka sekarang, ia akan kehilangan keunggulan strategisnya. Jadi, ia memutuskan perlahan, menyampaikan informasi secukupnya. "Aku perlu memastikan beberapa hal," katanya akhirnya. "Bukan untuk publik, bukan untuk siapapun. Hanya untukku sendiri." "Baik, Bu," jawab Dimas. "Apa yang perlu aku cek?" Regita memejamkan mata sebentar, mengingat semua interaksi Arman dengan Fiona, semua hinaan, semua ancaman, semua kepalsuan yang ditunjukkan di depan tamu dan staf. "Aku ingin semua transaksi, dokumen, dan laporan yang berkaitan dengan keputusan Arman di hotel," katanya. "Mulai dari kontrak proyek, pengeluaran untuk tamu tertentu, hingga distribusi bonus karyawan." Dimas mengangguk. "Aku bisa menyiapkannya. Tapi, Bu, apa kamu ingin ini dilakukan secara diam-diam?" Regita membuka matanya, menatap ponsel. "Ya, belum saatnya orang lain tahu posisiku. Aku harus memastikan semuanya benar sebelum aku muncul." Di sisi lain, Dimas menahan rasa penasaran. Ia tahu ada sesuatu yang besar, tapi tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menunggu arahan Regita. "Dimengerti, Bu. Aku akan mulai mengumpulkan bukti dan data yang diperlukan. Ini akan memakan waktu, tapi aku pastikan semuanya rapi dan aman." Regita menutup mata, menarik napas panjang. Ada rasa lega karena ada orang yang bisa dipercaya, tapi juga ketegangan yang terus menggerogoti. Identitasnya sebagai pemilik mayoritas saham hotel bukan hanya fakta administratif. Ini adalah kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, kekuatan yang bisa membalikan semua perlakuan Arman dan Fiona. Namun, membuka identitas itu terlalu cepat bisa menjadi bumerang. Ia harus menunggu saat yang tepat. Ia bangkit dari sofa, berjalan di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Setiap langkah terasa berat, setiap napas membawa campuran antara ketakutan dan tekad. Ia menyadari bahwa strategi diam-diam ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk kekuatan yang ia pelajari selama beberapa hari terakhir. Mengamati, merekam, dan merencanakan langkah selanjutnya. Regita menatap dinding rumahnya. Bayangan lampu dari luar jendela menari di dinding. Ia berpikir tentang Arman, Fiona, Bu Ratna, dan semua orang yang selama ini menilai dan meremehkannya. Semua itu kini menjadi alat ukur untuk langkahnya sendiri. Ia tidak akan bereaksi secara emosional lagi. Ia akan bertindak berdasarkan informasi, strategi, dan kendali. Namun, tekanan batin baru muncul. Ia harus menahan dorongan untuk membalas sekarang juga. Ia harus menunggu, merencanakan, dan memastikan bahwa ketika ia muncul sebagai pemilik mayoritas, tidak ada celah bagi Arman atau Fiona untuk memutarbalikkan keadaan. Malam itu, Regita duduk kembali di sofa, menatap ponselnya. Ia menulis daftar hal-hal yang perlu diperiksa Dimas, kontrak proyek besar, catatan keuangan yang mencurigakan, bonus yang diberikan secara tidak proporsional,
dan interaksi yang menunjukkan favoritisme Arman terhadap Fiona. Setiap item menambah beban emosional, tapi juga membangun rasa kendali yang belum pernah ia rasakan. Di dalam benaknya, ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan masa depan. Identitasnya sebagai pemilik saham mayoritas adalah kartu as yang selama ini tersembunyi. Ia belum siap memainkannya secara terbuka, tapi malam itu, ia memutuskan untuk mulai menyiapkan segalanya. Strategi diam-diamnya akan menjadi senjata pertama, dan setiap keputusan kecil yang ia ambil mulai membentuk jalan menuju konfrontasi yang lebih besar. Sebelum mematikan lampu, Regita menatap cermin kamar. Tatapannya tidak lagi sama seperti beberapa malam lalu. Tidak ada lagi keraguan yang membebani seluruh tubuhnya. Ada tekad yang tajam, ada kesiapan untuk menghadapi risiko, dan ada kesadaran bahwa hidupnya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mengambil kendali penuh. Di ujung malam, Regita mengirim pesan singkat ke Dimas. Mulai dari sekarang, semua yang kamu temukan, catat dan simpan dengan rapi. Belum ada yang boleh tahu siapa aku sebenarnya. Jari-jarinya menahan getar saat menekan tombol kirim. Tekanan batin itu bukan hanya tentang Arman atau Fiona. Ini tentang kepercayaan pada diri sendiri, dan malam itu, Regita tahu bahwa perjalanan untuk merebut kembali hidupnya baru saja dimulai. Pagi itu, udara di hotel terasa lebih panas dari biasanya, meski musim sudah berganti. Regita berdiri di teras rumahnya, menatap jalan yang ramai. Kepala penuh dengan informasi terbaru yang Dimas kirimkan, laporan internal yang mencatat beberapa pelanggaran yang dilakukan Arman, semua terkait proyek dan keputusan hotel yang ia manipulasi demi Fiona. Regita menutup mata, menahan napas. Ia tahu laporan itu bisa menjadi bukti penting, tapi membaca setiap lembar membuat darahnya berdesir. Tidak ada kemarahan spontan, tidak ada tangisan. Hanya perasaan berat yang bercampur antara sakit hati pribadi dan kesadaran tanggung jawab profesionalnya. Arman, suaminya sendiri, menyalahgunakan posisi, sementara Fiona menjadi pusat segalanya, menikmati keistimewaan yang seharusnya adil bagi semua pihak. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Bu, semua laporan sudah masuk. Beberapa jelas melanggar prosedur dan hukum perusahaan. Tapi ini sensitif. Apa kita langsung proses atau tunggu arahan Bu? Regita menelan ludah. Tangannya gemetar saat menatap layar. Ini bukan lagi tentang rasa sakit karena penghinaan Arman atau Fiona, bukan tentang rasa malu yang ia rasakan saat mereka memamerkan kedekatan. Ini tentang keputusan profesional. Apakah ia harus bertindak sekarang, memanggil rapat internal, memproses pelanggaran, atau menunggu strategi yang lebih matang, sambil mempertahankan identitasnya sebagai pemilik saham mayoritas yang tersembunyi. Ia duduk di meja ruang tamu, menatap kopi yang mulai dingin, dan menarik napas panjang. Di satu sisi, emosi pribadinya mendesak untuk menindak Arman sekarang. Membalas semua hinaan, menunjukkan kekuasaan yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain, ada logika profesional yang menuntut kesabaran, analisis, dan perencanaan agar setiap langkah tidak hanya membela harga dirinya, tapi juga menjaga stabilitas hotel. Pikiran itu berputar cepat. Ia ingat malam-malam sebelumnya, diam di rumah Maya, mengamati Arman dan Fiona di hotel, merencanakan langkah awal. Semua pengamatan itu kini berhadapan langsung dengan ujian nyata. Laporan pelanggaran yang menempel di meja Dimas, siap untuk dijadikan alat. Dimas muncul beberapa jam kemudian, wajahnya serius. Bu Regita, beberapa pelanggaran Arman cukup berat. Ada indikasi penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi Fiona, manipulasi kontrak, dan beberapa keputusan yang merugikan staf. Ini semua sudah terdokumentasi. Regita menunduk, tangan di atas meja mengepal. Setiap kata Dimas adalah jarum yang menusuk. Ia bisa mengingat semua hinaan, semua ancaman Arman, semua tatapan penuh kesombongan Fiona. Tapi ia tahu, reaksi emosionalnya harus dikontrol. Sekarang bukan waktunya ledakan amarah, tetapi pertimbangan strategis. Dimas, aku ingin semua ini dirapikan. Catat setiap detail, setiap tanggal, setiap bukti.
Tapi jangan sampai terlihat bahwa aku yang memerintahkan, kata Regita dengan suara datar, menahan dorongan ingin menjerit, ingin membalas. Dimas mengangguk, memahami situasi. Dimengerti, Bu. Kita bisa mulai menyiapkan laporan internal rahasia. Semua langkah tetap aman dan profesional. Regita menarik napas lagi. Ada rasa lega kecil, tapi tekanan batin tidak berkurang. Ia tahu, setiap keputusan yang ia buat akan diuji. Apakah ia mampu menyeimbangkan emosi pribadinya dengan tanggung jawab profesional, tanpa memberi celah bagi Arman atau Fiona untuk mengira ia bertindak karena dendam pribadi. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap hotel dari kejauhan. Gedung itu terlihat damai, tapi di dalamnya, konflik tengah berkecamuk. Arman berjalan di lorong, tertawa ringan dengan Fiona, menunjukkan betapa ia menganggap segalanya bisa dimanipulasi. Regita menekankan rahang, merasakan dorongan untuk bergerak, tapi menahannya. Strategi harus lebih matang, bukti harus lengkap. Emosi pribadi tidak boleh memimpin langkahnya. Malam itu, Regita duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap dokumen yang baru diterima dari Dimas. Setiap halaman adalah campuran antara kemarahan yang ia rasakan terhadap suami dan Fiona, dan kesadaran profesional bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah posisi tawar, untuk mengambil kendali tanpa terburu-buru. Ia menulis daftar langkah selanjutnya, meninjau bukti satu persatu, menyiapkan dokumen untuk rapat internal rahasia, dan memetakan potensi risiko jika Arman menyadari ada orang yang mengawasinya. Semua itu dilakukan dengan ketelitian, tanpa membiarkan rasa sakit pribadi mengambil alih. Di dalam hatinya, Regita tahu tekanan batin semakin bertambah. Ia dihadapkan pada dilema nyata. Apakah langkah profesional bisa benar-benar memisahkan emosi pribadinya? Atau apakah ia akan tetap tergoda untuk membalas secara impulsif? Sebelum menutup dokumen malam itu, Regita menatap cermin ruang kerjanya. Tatapannya berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lebih tegas, lebih fokus, tapi ada bayangan keraguan yang samar. Ia tahu, ujian ini belum selesai. Langkah kecil untuk memproses laporan Arman adalah awal, tapi risiko nyata baru akan datang ketika Arman mulai menyadari ada pengawasan yang diam-diam dijalankan. Tekanan batin baru itu muncul, tidak hanya tentang mengamankan bukti dan menangani Arman, tapi juga tentang menghadapi dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk tetap profesional, menjaga emosi, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap identitas serta kekuatan sesungguhnya. Malam itu, ia menutup lampu, namun tidak tidur. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa permainan baru telah dimulai, dan setiap langkah salah bisa mengubah segalanya. Langkah kecil yang ia ambil malam ini akan menjadi fondasi bagi keputusan besar berikutnya. Regita menatap dokumen di depannya, tangan gemetar sedikit, tapi matanya penuh tekad. Malam sebelumnya ia meninjau laporan dari Dimas, memeriksa setiap kontrak, setiap catatan pengeluaran yang mencurigakan, dan setiap tanda favoritisme Arman terhadap Fiona. Setelah menimbang risiko dan manfaat, akhirnya ia menandatangani persetujuan untuk audit internal. Ini bukan langkah emosional, bukan balas dendam spontan. Ini strategi. Kontrol diam-diam yang akan membuka fakta tanpa mengumbar identitasnya sebagai pemilik mayoritas. Audit akan dimulai besok pagi, kata Dimas melalui telepon. Suaranya tenang, profesional. Semua langkah akan dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan, tapi cukup untuk memverifikasi semua transaksi dan keputusan yang mencurigakan. Regita menarik napas panjang. Ada rasa lega karena langkah konkret telah diambil, tapi juga tekanan baru. Setiap dokumen yang ditemukan akan menjadi ujian, bukan hanya bagi Arman, tetapi bagi dirinya sendiri. Ia harus tetap dingin, tidak terpengaruh emosi pribadi yang bisa menghancurkan strategi. Di sisi lain hotel, Fiona sudah mendengar kabar audit diam-diam ini dari sumber internal yang biasanya ia andalkan. Wajahnya pucat, senyum yang biasanya manis kini tegang. Ia berlari ke ruang Arman, menyibakkan rambut panjangnya yang rapi, mata penuh kecemasan. Arman, kita tidak bisa biarkan ini terjadi, katanya cepat, hampir berteriak. Kamu tahu ayahku.
nama besar keluarga kami. Ini bisa menghancurkan reputasi hotel dan kamu. Arman menatapnya. Awalnya tampak tenang, tapi senyumnya mengeras perlahan. Fiona, santai saja. Semua orang bisa memproses hal ini. Aku percaya kita bisa mengatasi, katanya, tapi nada suaranya lebih ragu dari biasanya. Fiona menatapnya. Panik mulai terlihat. Kamu harus lakukan sesuatu. Audit ini, aku tidak mau. Ini akan menyingkap semua, dan ayahku tidak akan senang kalau orang tahu aku. Ia berhenti sejenak, menelan kata-kata yang terasa berat. Regita, yang diam-diam menunggu di ruang tamu hotel, menyaksikan adegan itu dari jauh. Ia mengamati setiap gerakan, setiap nada suara. Panik Fiona dan cara ia menekan Arman membuka celah yang selama ini tersembunyi. Kebohongan besar yang selama ini dibangun Fiona mulai retak. Ia tidak benar-benar memiliki dukungan, nama besar ayah, yang selalu ia sombongkan. Arman pun, meski awalnya membela, mulai terlihat ragu dan tidak sepenuhnya yakin akan klaim Fiona. Regita merasakan campuran emosi, sakit hati, lega, dan kepuasan yang dingin. Ia tahu ini bukan kemenangan akhir, tapi tanda awal bahwa manipulasi Fiona bisa dibongkar dengan langkah yang tepat. Setiap kata, setiap ekspresi yang ia amati malam itu menjadi data berharga untuk strategi selanjutnya. Di ruang kerjanya, Regita menutup mata sesaat, menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, tekanan batin bukan lagi semata karena hinaan Arman atau ancaman Fiona. Kini ia diuji oleh pilihan profesional. Apakah ia akan membiarkan audit berjalan dengan diam-diam dan tetap mengendalikan informasi, atau membiarkan emosi pribadinya ikut campur dan membuka identitasnya terlalu cepat? Dimas mengirim pesan singkat. Audit dimulai besok pagi. Semua staf akan mengikuti prosedur standar, tapi kita bisa menambahkan titik pemeriksaan tertentu. Kamu ingin aku fokus kemana, Bu? Regita menatap layar. Jari-jarinya berhenti sesaat sebelum mengetik. Ia tahu, keputusan kecil yang ia buat sekarang akan menentukan arah audit dan seberapa cepat kebohongan Fiona akan terbongkar. Ia memutuskan fokus ke proyek-proyek yang dikelola Arman sendiri, serta alokasi bonus yang mencurigakan untuk Fiona. Ini akan memberi bukti kuat tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika malam semakin larut, Regita duduk kembali di sofa, menatap langit gelap dari jendela ruang tamu. Tekanan batin baru muncul, perasaan bahwa setiap langkahnya kini harus lebih hati-hati, karena Fiona sudah mulai panik, Arman mulai goyah, dan satu kesalahan kecil bisa membuat semua strategi gagal. Namun malam itu, ada keyakinan baru di matanya. Audit internal bukan sekadar proses profesional. Ini adalah langkah awal untuk menegakkan kebenaran, memperlihatkan siapa yang benar-benar berkuasa di hotel ini, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Arman dan Fiona pada saat yang tepat. Regita menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang berbaur dengan rasa kendali. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan, apakah ia cukup kuat menahan diri, menjaga strategi, dan menunggu saat yang tepat, atau membiarkan emosi pribadinya mengambil alih. Malam itu, tekanan batin tidak hilang, tapi arah keputusan mulai terbentuk. Sebuah langkah kecil, tapi berisiko, audit akan berjalan, dan kebohongan Fiona perlahan mulai retak. Ruang rapat hotel terasa lebih dingin daripada biasanya. Lampu putih yang terang menyoroti meja panjang, di mana para manajer dan staf senior duduk rapi, menatap Regita dengan rasa ingin tahu yang tajam. Ia berdiri di ujung ruangan, dokumen audit tersusun rapi di depannya. Suasana tegang, namun formal. Tidak ada suara ribut atau teriakan, hanya bisikan samar dari beberapa orang yang mencoba menebak arah pertemuan. Regita menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum berbicara. Semua persiapan dan pengamatan selama berhari-hari akhirnya akan diuji malam ini. Ia menatap Arman, duduk di sisi kanan meja dengan postur tubuh tegang tapi berusaha tetap tenang. Senyumnya yang biasa percaya diri kini terlihat menipis di pinggir mata. Terima kasih sudah hadir semua. Regita memulai, suara tenang namun jelas menggema di seluruh ruangan. Hari ini, kita akan meninjau hasil audit internal yang baru saja selesai.
Laporan ini menunjukkan beberapa hal yang harus segera diperbaiki untuk menjaga integritas hotel. Arman menatap Regita. Bibirnya bergetar sedikit. Suasana hati yang biasanya percaya diri terguncang. Regita, kenapa kamu ikut rapat ini? Tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh campuran marah dan bingung. Ini urusan manajemen hotel. Aku mengira ini bukan posisimu. Regita menatap Arman dengan tenang. Matanya tidak berkelip. Arman, posisi ini memang bukan untukmu secara pribadi, tapi untuk kepentingan hotel. Dan aku adalah pemilik mayoritas saham di sini. Semua keputusan manajemen, termasuk audit, berada di bawah tanggung jawabku. Sejenak, ruangan sunyi. Beberapa orang menatap Regita dengan mata melebar, tak percaya, sementara Arman menunduk, berusaha menelan kata-kata yang menggantung di tenggorokannya. Pemilik, kau berkhianat. Suara Arman rendah tapi menahan amarah yang membara. Kau memegang saham dan ikut rapat ini tanpa memberitahuku? Kau menempatkanku seolah aku hanyalah bagian dari permainanmu. Regita tetap tenang. Suaranya dingin namun tegas. Bukan tentang mengkhianati, Arman. Ini tentang memastikan hotel tetap berjalan dengan benar, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang, tanpa favoritisme, dan tanpa manipulasi yang bisa merugikan semua pihak, termasuk staf dan tamu. Fiona duduk di samping Arman, wajahnya pucat. Klaim, nama besar ayahnya, dan hubungan istimewa dengan Arman kini terlihat rapuh. Kebohongan Fiona mulai retak, sementara Regita berdiri tegak, memegang kendali penuh. Arman menegakkan tubuhnya, menelan ludah, matanya mulai menonjolkan campuran marah dan bingung. Kau bisa melakukan ini, tapi kau menikah denganku. Apa ini caramu mempermalukanku? Regita menunduk sebentar, menatap Arman. Ada rasa sakit yang samar muncul, bukan karena hinaan atau penolakan, tapi karena orang yang seharusnya memahami dan menghargainya kini merasa dikhianati. Ia menarik napas panjang dan menjawab dengan suara datar tapi tegas. Arman, ini bukan tentang kita. Ini tentang tanggung jawab. Selama ini, aku diam, mengamati, mengumpulkan bukti. Semua yang aku lakukan demi kebaikan hotel. Semua keputusan yang salah, semua penyalahgunaan wewenang, harus diperbaiki. Dan sekarang waktunya bertanggung jawab. Beberapa staf menatap satu sama lain, mulai memahami posisi Regita. Audit yang dia setujui tidak hanya menunjukkan pelanggaran, tetapi juga menegaskan siapa yang benar-benar memegang kendali. Arman menunduk, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme cepat. Matanya sesekali menatap Regita, bingung, kecewa, dan mulai meragukan dirinya sendiri. Aku tidak percaya. Kau menempatkanku di posisi ini tanpa memberi kesempatan sama sekali untuk membela diri. Regita menghela napas, menatap Arman dengan kesabaran yang kaku. Kesempatan untuk membela diri? Arman, semua tindak tandukmu terekam dan tercatat. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan dengan jujur, bukan dengan ancaman atau manipulasi. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Fiona menunduk lebih dalam. Bibirnya bergetar. Ia menyadari seluruh klaim dan kebohongannya akan runtuh jika audit berlanjut. Arman menatapnya dengan ekspresi bingung dan kecewa, mulai meragukan semua yang selama ini ia percayai. Regita menutup dokumen audit, menatap seluruh ruangan. Tekanan batin baru menyelimuti dirinya. Menghadapi Arman dan Fiona sekaligus menahan diri untuk tetap profesional, menjaga kendali, dan memastikan langkah berikutnya dilakukan dengan tepat. Terungkapnya identitasnya baru permulaan. Pertempuran emosional dan konsekuensi dari pengungkapan ini akan terus menekan dirinya secara batin. Ketika rapat ditutup, Regita berdiri sejenak, menatap Arman yang masih terpaku di kursinya. Tidak ada kata-kata tambahan, tidak ada teriakan. Hanya tatapan penuh ketegasan. Tatapan seorang wanita yang menegaskan posisinya, sambil menyadari bahwa langkah berikutnya akan semakin sulit dan berisiko. Ruang rapat hotel kembali dipenuhi cahaya putih yang terang. Tapi udara kali ini terasa berat,
hampir mencekam. Regita berdiri di ujung meja panjang, matanya menatap seluruh staf, termasuk Arman dan Fiona, dengan ketenangan yang baru saja ditempa dari perjalanan panjang beberapa minggu terakhir. Audit internal telah selesai. Semua bukti tersusun rapi, menunjukkan pelanggaran Arman, favoritisme terhadap Fiona, dan, yang paling menentukan, kebohongan besar Fiona tentang nama besar ayahnya, yang selama ini digunakan untuk menekan Arman dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Fiona menunduk, wajahnya pucat. Setiap lembar dokumen yang dibuka Regita di depan rapat mengungkap fakta yang tidak bisa dibantah. Tangan Fiona bergetar, napasnya tersengal. Tidak ada senyum manis, tidak ada sikap angkuh. Semua klaim yang selama ini ia bangun runtuh satu persatu. Arman menatap dokumen di tangan Regita. Mata membelalak, bibirnya gemetar. Rasa percaya diri yang biasa ia tunjukkan kini tergantikan oleh kepanikan yang nyata. Ia menatap Regita, mencoba menelan amarah yang bergejolak di dada, tapi kata-kata sulit keluar. Regita, kau, ini, semua ini. Suaranya bergetar, tidak sepenuhnya terdengar jelas. Aku tidak percaya. Kau memutuskan semua ini tanpa membicarakannya padaku. Regita menatapnya dengan dingin tapi tenang, suaranya jelas dan mantap. Arman, ini bukan soal membicarakan atau tidak. Ini tentang tanggung jawab. Semua keputusan yang salah, semua penyalahgunaan wewenang, dan semua manipulasi terbukti. Sebagai pemilik mayoritas saham, aku harus bertindak demi kebaikan hotel dan staf yang selama ini kau rugikan. Arman menunduk, menahan diri agar tidak meledak. Matanya menatap Fiona dengan rasa kecewa campur panik, tapi ia sendiri sadar bahwa ruang geraknya telah terkunci. Semua aksesnya ke sistem hotel dicabut. Seluruh jabatannya dipecat secara resmi. Fiona histeris. Ia berdiri, menepuk meja, suara serak tapi tidak berteriak. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku hanya melakukan yang diminta. Ini semua salah keadaan. Aku tidak bersalah sepenuhnya. Regita menatapnya tanpa menunjukkan ekspresi marah. Ia merasa campuran lega dan dingin. Semua ancaman dan manipulasi Fiona kini retak, dan Arman, yang dulu ia cintai, kini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan dan kebutaan terhadap peringatan yang selama ini diberikan. Arman merunduk, memandang Regita dengan mata penuh penyesalan yang terlambat. Regita, aku bisa memperbaikinya. Tolong, beri aku kesempatan, beri aku lagi. Regita menghela napas panjang. Ada rasa sakit yang samar muncul, bukan karena ketakutan, bukan karena dendam, tetapi karena pengkhianatan orang yang pernah ia cintai. Namun, ia menenangkan dirinya, mengingat semua penghinaan, semua ancaman, dan semua hinaan yang diterimanya selama bertahun-tahun. Ia sadar bahwa belas kasihan kini tidak lagi tepat. Arman, ucapnya pelan, tapi tegas. Tidak ada lagi kesempatan. Semua akses dicabut. Semua posisi dicabut. Dan, aku pergi dari sini. Tanpa memberikanmu harta sepeser pun. Arman menatapnya dengan bibir terkatup, tubuhnya kaku. Ia ingin berargumen, ingin menuntut, ingin memohon lebih keras. Tapi setiap kata yang muncul hanyalah suara serak dan tercekik oleh kenyataan. Fiona merunduk di kursinya. Air mata menetes di pipi. Semua tipu muslihat dan klaim palsunya hancur dalam sekejap. Ia menatap Regita, ingin menuntut, ingin memaki, tapi tidak ada kata yang mampu keluar. Regita menatap sekali lagi Arman dan Fiona. Matanya dingin, tapi tidak penuh kebencian. Ia tahu, meninggalkan mereka tanpa harta bukanlah balas dendam murahan. Ini adalah keputusan matang, penegasan batasan, dan penutup bab yang selama ini terasa sakit. Ia berjalan perlahan ke pintu. Setiap langkah terasa berat, tapi mantap. Di depan pintu, ia menoleh sebentar, tatapannya tidak berbalik. Ini adalah akhir dari fase ini. Aku memilih hidupku sendiri, bukan hidup yang ditentukan oleh kebohongan atau hinaan.
Ketika pintu tertutup, ruang rapat tetap hening. Arman dan Fiona tetap duduk, terdiam, menyadari bahwa semua yang mereka andalkan selama ini hilang dalam sekejap. Regita meninggalkan mereka, tapi dalam keheningan itu, ada tekanan batin baru yang mengikuti dirinya. Langkah selanjutnya bukan lagi tentang pembalasan, tapi tentang membangun hidup baru dari dasar yang kokoh, sambil memastikan masa lalu tidak lagi menghantuinya. Malam itu, Regita menatap langit dari jendela mobilnya. Hatinya berat, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan besar telah diambil, konfrontasi telah selesai, dan arah hidupnya kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Tekanan batin baru muncul, bukan karena ragu atau takut, tapi karena realitas bahwa memulai hidup baru selalu menuntut keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang pernah nyaman, meski menyakitkan. Ia menarik napas panjang, menatap jalan di depannya, dan melangkah maju. Pagi itu, udara di sekitar rumah Regita terasa segar, berbeda dari hari-hari penuh ketegangan yang baru saja ia lewati. Matahari menembus jendela ruang kerjanya, memantulkan cahaya hangat di lantai kayu. Regita duduk di depan meja, menatap secangkir kopi yang mengepul, tapi pikirannya tidak lagi kacau. Semua tekanan dan pertarungan beberapa minggu terakhir, pengkhianatan Arman, manipulasi Fiona, hingga keputusan tegas yang harus diambil, telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih utuh. Ia membuka laptop, meninjau rencana bisnis hotel yang baru. Audit telah selesai, semua kesalahan diperbaiki, dan sistem manajemen diperbarui. Regita tidak lagi merasa ingin membalas atau mengontrol siapapun. Keputusannya untuk meninggalkan Arman tanpa harta bukan karena dendam, melainkan sebagai batasan tegas. Hidupnya tidak boleh diatur oleh orang yang meremehkannya. Maya, sahabat yang selalu setia mendampinginya sejak hari-hari ketika Regita menanggung hinaan Arman, masuk ke ruangan membawa beberapa dokumen dan senyum hangat. "Aku senang kamu akhirnya punya waktu untuk diri sendiri," katanya sambil meletakkan dokumen di meja. "Hotel aman di tanganmu. Sekarang waktunya kamu fokus pada dirimu sendiri, bukan masalah orang lain." Regita tersenyum tipis. "Aku sadar, Maya. Selama ini aku terlalu takut menghadapi kenyataan sendiri. Tapi sekarang, aku ingin mulai dari nol, tanpa harus menoleh ke belakang. Semua luka, semua hinaan, mereka tetap ada, tapi aku tidak ingin mereka mengendalikan langkahku lagi." Di luar jendela, suara burung terdengar jelas. Angin membawa aroma pagi yang bersih. Regita berdiri, menatap kota yang mulai sibuk, dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, ketenangan yang utuh. Tidak ada rasa sakit yang mencekam, tidak ada perasaan terjebak dalam hubungan yang rusak. Hanya kesadaran penuh bahwa ia bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Dimas menghubungi melalui telepon untuk menanyakan perkembangan terakhir hotel. "Audit dan perbaikan sudah selesai, Bu. Semua staf menyesuaikan prosedur baru dengan baik. Saya yakin ini akan menjadi titik balik bagi hotel." Regita menutup mata sebentar, menenangkan diri sebelum menjawab. "Terima kasih, Dimas. Aku hanya ingin semua berjalan lancar, tidak lebih. Tidak ada dendam, tidak ada drama. Fokusku sekarang hanya pada pembangunan dan pemulihan diri." Setelah menutup telepon, Regita berjalan ke teras rumahnya. Angin pagi menyentuh wajahnya, rambutnya tertiup lembut. Ia menatap langit biru, matahari yang naik perlahan, dan merasakan kepenuhan emosi yang damai. Semua konflik yang menekan batinnya selama ini kini telah selesai, tidak dengan pertengkaran hebat, tetapi dengan keputusan yang matang, dengan tegas dan tanpa harus menyakiti diri sendiri. Pikiran tentang Arman dan Fiona muncul sesaat. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa sakit yang mengikat. Hanya keteguhan bahwa langkahnya sudah benar. Ia memilih hidupnya sendiri, integritasnya sendiri, dan kebebasannya sendiri. Semua orang yang pernah menyakiti atau menyesatkan telah diposisikan kembali, tanpa harus membalas, tanpa harus berteriak, dan tanpa harus terseret ke permainan mereka lagi. Regita mengambil kunci mobilnya,